Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Baik, alhamdulillah taala pada kesempatan hari ini kita melanjutkan kembali qiraah kitab dari Durus fi Syarhi Nawaqidil Islam li Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa lil muslimina ajma'in. Nah, ya sekarang kita kalau di PDF di halaman 20 di kalimat wa amma hifzul a'radi. Baik. Nah, jadi sekarang ini kita melanjutkan pembahasan masih seputar ad-daruriyat atau ad-daruratu al-khams, yaitu 5 perkara mendasar yang harus dan wajib dijaga. Ya, 5 perkara mendasar itu ya apa saja? Riyad, yang pertama atau ad-din. Nah, kemudian yang kedua an-nafsu, yang ketiga al-aqlu, yang keempat ya, al-mal, nah, yang kelima al-ansab wal a'rad. Yang kelima itu ada 2 dia, al-ansabu wal a'rad. Baik. Nah, jadi ad-daruratul khams itu ada 5. Ya, agama, ya, nyawa atau jiwa, kemudian harta, ya, kemudian ya harga diri, ya, dan al-ansab, yaitu nasab. Baik. Nah, sekarang kita masih di yang terakhir ya. Wa amma hifdzul a'radi. Nah, kita sekarang sedang di sini. Baik. Wa amma hifdzul a'radi wa huwa yahsulu bi iqamati haddil qadhafi walladhi yaqdhifu an-nasa bil fahishati fayaqulu fulanun zanin fulanun liwatiyun yujladu ba'da an yutalaba idza qadhafa ahadan bil fahishati bi an yuqima arba'ata syuhudin yashhaduna ala ma qala wa illa fa innahu yujladu wa tasqutu adalatuhu wa yusbihu fasiqan. Baik. Adapun hifzul a'rad, yaitu menjaga harga diri, bahwa yahsulu, maka yang seperti ini bisa terwujud. Yahsulu di sini kita artikan dengan terwujud, ya, ya. Menjaga harga diri itu bisa terwujud dengan apa? Biiqamati haddil qadhaf, dengan menegakkan. Iqamah artinya menegakkan. Haddil qadhaf. Ya, seperti haddi kemarin, haddun. Nah, baik. Ya, hukuman. Hukuman al-qadhaf. Kan hukuman bagi al-qadhaf. Ya, apa itu al-qadhaf? Al-qadhaf itu ketika seseorang menuduh orang lain berzina. Ya, itu namanya al-qadhaf. Nah, jadi kalau kita nggak bisa datangkan saksi ya atas tuduhan itu, ya maka ya ada hadnya, ada hukumannya. Baik. Falladhi yakdzifun nasa bil fahisyah, ya. Maka orang yang menuduh, ya yakdzifu artinya menuduh manusia lainnya bil fahisyah, ya, dengan perbuatan keji. Fahisyah di sini maksudnya zina, ya. Fayaqulu fulanun zanin, ya. Ya, dia mengatakan fulan zanin, ya, fulan berzina misalkan. Ya, atau fulan liwatiyun, ya, fulan pelaku liwat, ya, pelaku homoseksual, ya. Maka menuduh
orang berzina, menuduh orang itu adalah liwati ya atau ya pelaku gay misalkan atau LGBT, yujladu. Ya, maka yang penuduhnya itu ya, yujlad, dicambuk. Ya, kalau dia tidak bisa membuktikan tuduhannya. Ba'da an yutalaba, setelah dia dituntut untuk membuktikannya. Ya. Nah, jadi dia dicambuk kalau tidak mampu mendatangkan saksi. Ya. An yutalabatnya dituntut. Idza qadzafa ahadan bil fahisyah. Jika dia menuduh orang lain berbuat keji, maka dia dituntut untuk an yuqima arba'ata syuhudin, untuk menegakkan 4 saksi ya, atau mendatangkan 4 saksi yashhaduna ala maqala, yang bersaksi ya, atas apa yang mereka telah ucapkan ya. Nah, ya, jadi harus ada 4 saksi yang menyaksikan ya atau mengkonfirmasi apa yang dituduhkan itu. Wa illa fa innahu yujladu. Kalau dia tidak bisa mendatangkan saksi 4 orang, ya misalkan dia hanya bisa mendatangkan saksi 3 orang, maka yujladu, ya dia dicambuk. Watas kutu adalatu, dan akan gugurlah adalah ya, pada orang tersebut. Ya, gugur adalahnya. Adalah itu bahasa kita ya kredibilitasnya. Ya, jadi dia nggak dikatakan baik lagi. Jadi di kemudian hari persaksian dari orang ini tidak diterima. Ya, misalkan dekati masuk bulan Ramadan, ya, orang ini mengatakan, tadi saya melihat hilal. Ya, maka nggak diterima persaksiannya itu, tidak dipercaya ucapannya itu. Ya, karena terbukti dia pernah menuduh orang lain berzina dan tidak mampu membuktikan tuduhannya. Wa yusbihu fasiqan, dan dia menjadi ya, orang yang fasik. Ya, jadi dikatakan dia fasik jadinya. Nah, nah itu konsekuensinya. Jadi adanya syariat ini, adanya hukuman bagi orang yang menuduh ini membuat orang tidak lagi bermudah-mudahan menuduh orang lain berzina. Nah, berarti kan bentuk penjagaan harga diri di sini. Ya. Nah, ya, biar orang tidak gampang untuk ya menodai harga diri orang lain. Ya, kalau orang dituduh berzina ternyata dia tidak melakukannya, ya kan rusak nama baik orang yang dituduh itu. Ya, meskipun dia tidak melakukannya, ya rusak nama baik orang. Jadi bahan omongan, gitu kan? Nah, ya, maka Islam datang untuk menjaga pencemaran nama baik itu. Ya, bagaimana bentuk penjagaannya? Dengan iqamati haddil qadzaf tadi, dengan menegakkan ya hukuman bagi orang yang menuduh. Nah, baik ya. Jadi masalah orang berzina atau tidak ya, dan kita misalkan tidak mampu mendatangkan saksi ya, ya tidak boleh kita bersaksi berarti kalau nggak bisa mendatangkan 4 orang itu. Nah, karena menuduh orang berzina itu imbasnya besar, ya, bukan hanya kepada harga diri ya, orang itu, tapi juga ke keluarga besarnya, ke anak keturunannya kalau dia sudah menikah, ya, ke pasangannya. Nah, menjadi imbasnya besar di situ. Ya, maka tidak boleh sembarangan ya, menuduh orang lain berzina ya, kalau tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Qala ta'ala, ya, dalilnya di surat An-Nur ayat 4 sampai ayat 5. Walladzina yarmunal muhsanati, dan orang-orang yang yarmuna ya, yarmuna artinya menuduh ya. Kalau bahasa kita melempar, ya, melempar tuduhan maksudnya. Dan orang-orang yang melempar tuduhan kepada siapa? Al-muhsanat, kepada perempuan yang baik-baik. Ya, perempuan ini perempuan yang baik-baik. Ya, perempuan yang apa namanya? Dia bukanlah perempuan yang terkenal suka ya berzina gitu ya. Perempuan muslimah ya yang agamanya baik, dari keluarga yang baik juga ya. Nah, maka ketika ada orang yang menuduh perempuan-perempuan seperti itu, summa, kemudian
Lam ya'tu, dia tidak bisa mendatangkan. Lam ya'tu artinya tidak bisa mendatangkan arba'ati syuhada, 4 saksi. Ya. Maka apa hukuman bagi orang yang tidak bisa mendatangkan saksi itu? Bagi penuduhnya, fajliduhum samanina jaldah. Maka cambuklah mereka itu, yang menuduh itu, samanin, 80 jaldah. Ya. Nah, 80 cambukan. Wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan janganlah, ya, selama-lamanya jangan menerima syahadah mereka, persaksian mereka. Ya, qabila yaqbalu artinya menerima, ya. Jangan kalian menerima syahadat mereka selama-lamanya. Ya, syahadat itu maksudnya persaksian mereka. Ya, ketika mereka mengatakan saya bersaksi saya melihat hilal, jangan diterima persaksian. Ya, wa ulaika humul fasikun. Ya, sudah dia mendapatkan hukuman cambuk, dia tidak diterima persaksiannya, wa ulaika humul fasikun, dan dicap dia termasuk orang fasik. Ya, dicap termasuk orang yang fasik. Ya, jadi ini 3 konsekuensinya kalau menuduh orang lain berzina tapi tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Ya, konsekuensi yang pertama, yujlad. Ya, konsekuensi yang pertama, yujlad, dicambuk. Ya, konsekuensi yang kedua, taskutu adalatuhu tadi, gugur, ya, nama baiknya atau kredibilitasnya. Kemudian, ya, konsekuensi yang ketiga, dia termasuk orang yang fasik. Ya. Nah, kemudian di ayat selanjutnya ada pengecualian. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu, kecuali orang-orang tersebut bertaubat kepada Allah, wa aslahu, dan mereka memperbaiki. Ya, fa innallaha ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Nah, jadi dia nggak bisa datangkan saksi, ya, tapi dia tetap kekeh ingin menuduh orang, tidak mau menggugurkan tuduhannya tersebut. Nah, maka orang yang seperti ini, ya, dia mendapatkan 3 konsekuensi, dicambuk 80 kali, ya, kemudian persaksiannya ditolak, ya, dan dia termasuk orang yang fasik. Nah, type, ya. Nah, sekarang kita masuk paragraf selanjutnya, selesai kita dari ad-daruratul khams. Wa hadhihi hiya ad-daruratul khams, ya. Inti poin, ya, yang ingin disampaikan oleh Syekh di sini adalah bahwasanya agama itu harus dijaga. Sebagaimana kalau antum sudah berwudu akan sholat, antum menjaga toharoh antum. Ya. Nah, maka Islam atau agama, maka itu juga harus dijaga dari pembatal-pembatalnya, sebagaimana kita menjaga wudu kita dari pembatal-pembatal wudu. Fahadihi hiya ad-daruratul khams. Maka inilah ad-daruratul khams allati amarallahu bihibziha. Ya, yang Allah perintahkan kita untuk menjaganya. Warattabal uqubati 'alaiha. Ya, dan Allah tetapkan, ya, uqubat. Uqubat artinya hukuman-hukuman. 'Alaiha, ya, atas darurat tadi. Ya, masing-masing kan ada hukumannya, ya. Ad-din misalkan tadi. Ya, ad-daruratul khams yang pertama kan ad-din. Kalau ada orang yang, ya, melanggar masalah ad-din, maka dia, ya, dibunuh, ya, tentunya dengan syarat-syaratnya, ya. Ya, kemudian yang kedua an-nafsu, kalau ada orang melanggar maka dikisos. Kemudian al-mal, ya, pencurian misalkan, maka dia dipotong tangannya. Ya, kemudian al-a'rad, ya, ya, harga diri, dicambuk orangnya, ya. Nah, al-ansab, ya, ya, al-aqal misalkan, ya, maka dia juga dicambuk 40 kali. Nah, semua dari 5 ad-daruratul khams itu kalau dilanggar masing-masing ada hukumannya, ya. Nah, dan yang paling atas dari ad-daruratul khams dan yang paling utama adalah hifzuddin, yaitu menjaga agama. Ya, bagaimana menjaga agama itu? Wa hifdzuddini yakunu bitajannubin nawaqidil lati tanqudu hadzal dina. Nah, menjaga agama itu dengan menghindari pembatal-pembatal agama. Allati tanqudu hadzal dina, yang bisa berpotensi untuk membatalkan agama ini.
wa tahsulu bihar riddatu, ya, dengan pembatal-pembatal itu nanti akan ya terjadi yang namanya ar-riddah, ya, ya, terjadi ar-riddah. Nah, apa itu ar-riddah? Ini dari kata murtad, ya. Wa yakunu aidan biqatlil murtad. Ya, juga bisa dengan atau yang lainnya dengan biqatlil murtad, dengan membunuh orang yang murtad itu. Ya, jadi ya, bagaimana cara Islam menjaga agama? Ya, yang pertama dengan menjauhi pembatal-pembatalnya. Kemudian yang kedua dengan membunuh orang yang murtad. Ya, kalau dua hal ini diterapkan, ya maka agama itu akan terjaga dengan baik. Baik. Ya, nah, maka penting kita tahu apa saja pembatal-pembatal agama, ya biar kita bisa menjaga agama kita, gitu. Sebagaimana antum belajar apa saja pembatal-pembatal wudhu agar bisa tetap menjaga wudhu antum. Nah, ya, sekarang kita bahas apa itu ar-riddah, apa yang dimaksud dengan murtad. Kapan orang dikatakan murtad? War-riddatu hiyar ruju'u. Ya, riddah itu secara bahasa artinya rujuk, kembali, ya. Kembali dari ya agama Islam menuju ke ya agama sebelum Islam, itu kejahiliahannya, kembali ke masa jahiliyahnya. Nah, apapun agama sebelumnya. Fal murtaddu huwa alladhi yarji'u an dinihi. Orang yang murtad itu orang yang rujuk dari agamanya. Ya, rujuk dari agamanya kembali ke agama yang lain, yang sebelumnya. Ya, atau kalau dia tidak beragama sebelumnya, dia kembali ke kejahiliahan sebelumnya. Imma biqaulin, dan orang murtad itu ya bisa dengan qaul, ya. Orang dikatakan murtad itu bisa dengan qaul, au bi'tiqad, bisa dengan keyakinan, au bifi'il, bisa juga dengan perbuatan, atau dengan syak, dengan keraguan. Nah, jadi ada perbuatan, ada ucapan-ucapan yang bisa membuat orang murtad, ada keyakinan-keyakinan yang bisa membuat orang murtad, ada perbuatan-perbuatan yang bisa membuat seseorang murtad, dan ada keraguan-keraguan yang bisa membuat orang murtad, ya, keluar dari agama. Nah, baik. Hadhihi usulu anwa'ir riddah. Ya, ini adalah usul. Ya. Usul artinya pondasi, dasar-dasar dari jenis-jenis riddah. Ya. Jadi uh, riddah atau murtad, ya, kita bahasakan murtad aja lebih mudah ya. Kalau riddah mungkin jarang kita dengar bahasa Indonesia. Riddah itu ya, banyak sekali jenisnya. Ya, tapi kita kelompokkan menjadi 4 ini. Ya. Al-qaul, riddah pada ucapan, pada keyakinan, pada perbuatan, dan pada keraguan. Wa yansha'u an hadhil usuli anwa'un katsiratun min nawaqidil Islam. Dan tumbuh dari yang 4 ini ya, jenis-jenis pembatal Islam yang banyak. Nah, jadi akar mulanya tuh 4 ini. Ya, dari 4 ini pecah-pecah-pecah jadi banyak. Ya, itu maksudnya yansha'u di sini ya, terpecah atau tumbuh atau muncul. Ya, dari 4 ini akan muncul pembatal-pembatal Islam yang banyak. Wa ba'dul juhali awil mughridina, ya, dan sebagian ya, orang-orang al-juhal itu jamak dari jahil, ya, orang-orang yang bodoh, ya, bodoh dalam masalah agama tentu maksudnya. Ya, ya. Sebagian dari orang-orang al-juhal ini awil mughridin, ya, dan orang-orang yang ya, bahasa kita orang-orang yang ingkar ya, yastankirunal kalam, mereka mengingkari kalam fi bayani asbabir riddah anil Islam. Mereka mengingkari kalau ada yang berbicara untuk menjelaskan sebab-sebab murtad dari Islam. Nah, jadi mereka marah kalau kita naik ke atas mimbar kemudian membahas pembatal-pembatal Islam. Ya, barang siapa melakukan ini maka dia keluar dari Islam. Marah dah mereka kalau kita ngomong begitu. Ya, wa yasifuna man yatakallamu fi dzalika bi annahu takfiriyun.
wa yuhadziruna minhu. Nah, dan mereka mensifati orang-orang yang berbicara tentang pembatal keislaman bahwasanya orang tersebut adalah orang yang takfiri, yang gemar mengkafirkan. Wa yuhadziruna minhu. Ya, dan mereka akan yuhadzirun, akan ya, mewanti-wanti orang ya, dari pembicaraan masalah murtad ini. Nah, padahal kita kalau membahas tentang pembatal-pembatal Islam, bukan niatnya untuk mengkafirkan kaum muslimin, tidak, tapi untuk agar mereka berhati-hati biar tidak terjatuh ke dalam pembatal-pembatal keislaman tanpa mereka sadari. Nah, jadi keliru ya pendapat yang diyakini sama orang-orang yang jahil ini, bahwasanya nggak boleh berbicara masalah murtad. Ya, takfiri antum kalau berbicara masalah ya, penyebab-penyebab murtad. Nah, ini tentu adalah keyakinan yang keliru. Kalau tidak ada yang berbicara tentang sebab-sebab atau pembatal-pembatal keislaman, ya, sebab-sebab murtad, ya, maka dari mana masyarakat akan tahu pembatal-pembatal keislamannya? Nah, kalau tidak tahu pembatal keislaman, ya pasti kemungkinan besar mereka akan terjatuh ke dalam pembatal-pembatal keislaman. Baik. Nah, jadi kembali ke sini, jadi 4 inilah jenis ya paling utama pembagian ya, murtad. Ya, keluar dari Islam itu bisa dengan qaul, dengan i'tiqad, dengan fi'il, dan dengan syak. Ya, kita lihat satu persatu sekarang. Mulai dengan al-qaul. Ya, kapan seseorang itu dikatakan murtad dengan qaul? Ka'an yatakallama bilabdil kufri wasyirki ya ghairu mukrahin. Yaitu seseorang berbicara ya, dengan lafaz kekufuran dan kesyirikan, ya ghairu mukrah, ya, dan dia tidak dipaksa. Dia sadar bahwasanya itu adalah lafaz kekufuran. Ya, dia tahu itu adalah lafaz kesyirikan dan tidak ada yang memaksanya untuk mengucapkan itu, tapi dia mengucapkannya. Ya, sawa'an kana jadan au haziran au mazihan. Sama saja entah orang itu bersungguh-sungguh ya, main-main atau sedang bercanda. Ya, mau dia sungguh-sungguh atau bercanda, berbicara dengan lafaz kekufuran, itu orang dikatakan keluar dari agama Islam. Ya, misalkan dia memain-mainkan ayat-ayat Al-Quran, ya, atau dia mengolok-olok nama Nabi, atau dia melafazkan kalimat-kalimat kekufuran, ya, kalimat-kalimat kekufuran itu apa contohnya? Ya banyak, misalkan dia tidak mengakui Allah, misalkan, ya, atau dia mendustakan Al-Quran, mengatakan Al-Quran itu dongeng, itu kufur, lapas kekufuran itu, ya. Atau dia menduakan Allah dalam ibadahnya, dia mengucapkan ya saya boleh kita sholat itu ya ya untuk selain Allah. Ini kan lafaz kesyirikan. Dia tahu itu lafaz kesyirikan, ya dia tidak dipaksa, ya maka dia dikatakan telah keluar dari agama Islam meskipun dia hanya bercanda. Ya, nggak boleh bercanda dengan tema agama, dengan lapas-lapas kekufuran dan kesyirikan itu nggak boleh. Ya. Nah, faida takallama bikalamil kufri. Kalau seseorang itu berbicara dengan kalamil kufri, dengan kalam ucapan-ucapan kekufuran, fa innahu yuhkamu alaihi birriddah, maka dia dihukumi telah murtad. Illa idza kana mukrahan, kecuali kalau dia itu mukroh, ya. Kecuali kalau dia itu mukroh. Mukroh artinya terpaksa, ya. Kecuali kalau dia terpaksa. Baik. Fa idza illa idza kana mukrahan. Qala ta'ala, dalilnya surat At-Taubah ayat 74, wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Sungguh mereka itu orang-orang beriman di awal-awal dulu, mereka mengucapkan kalimat kekufuran. Ya, di awal-awal Islam kan di Mekah dulu para sahabat itu disiksa-siksa, ya. Ya, para sahabat-sahabat yang awal-awal masuk Islam itu disiksa, mereka dipaksa untuk ya, mengucapkan kata-kata kekufuran, dipaksa untuk menghina Nabi,
Menghina Nabi itu kalimat kekufuran. Ya, kalau nggak mau menghina Nabi maka mereka akan dibunuh. Ya, nah, jadi mereka mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran itu, ya, tapi karena mereka dipaksa oleh Allah maka ya Allah pun mengampuni mereka. Ya, beda halnya dengan ya orang-orang kafir ini ya, atau orang-orang munafikin. Ya, mereka mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran, maka dengan itu mereka kafaru ba'da islamihim. Mereka kafir setelah mereka masuk Islam. Nah, wa qala ta'ala fil ladina qalu. Ya, Allah juga menurunkan ayat yang lain kaitannya dengan ya, orang-orang yang ya, qalu, mereka mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran. Apa ucapan mereka? Ma ra'aina mithla qurra'ina. Ya, ini perhatikan kemarin. Ya, mithla qurra'ina. Ya, ma ra'aina mithla qurra'ina. Ya, qurra itu jamak qari ya. Jadi orang-orang munafik ini bilang begini, ma ra'aina. Ma ra'aina artinya kami nggak pernah lihat mithla qurra'ina yang seperti para qori kami. Ya, maksudnya para sahabat ya. Karena para sahabat itu banyak membaca Al-Qur'an, jadi dipanggil qori. Ya. Nah, jadi orang-orang munafik ini mengatakan begitu. Kami nggak pernah lihat ya yang semisal seperti para sahabat itu. Ya, haula'i akdzaba al-suna ya, yang paling dusta lisannya, wa arghaba butuna, yang paling buncit perutnya, wa ajbana indal liqa, dan paling pengecut ketika perang. Jadi mereka mengatakan bahwasanya Nabi dan para sahabat itu adalah orang yang paling pendusta, ya paling buncit perutnya, artinya pemalas dan ya pengecut ketika perang. Ya, ini 3 tuduhan sekaligus ya yang mereka gunakan untuk menuduh Nabi dan para sahabat. Ya, ya'nuna Rasulullah SAW wa ashabahu. Yang mereka maksud dengan orang yang paling dusta, paling buncit, dan paling penakut itu adalah Nabi dan para sahabatnya. Maka ya, ucapan yang keluar dari orang-orang munafikin ini pun ya, direspon oleh Allah dengan menurunkan surat At-Taubah ayat 65 sampai ayat 66. Walain sa'altahum, ya wahai Muhammad, ya, jika engkau bertanya kepada mereka, pada orang-orang munafikin itu, ya, kenapa kalian ngomong menghina-menghina seperti itu? La yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ya, maka mereka pasti akan mengatakan sesungguhnya kami hanya ya bercanda dan bermain-main saja. Itu cuman jokes. Gitu. Nakhudu wa nal'ab. Nakhudu itu ya bercanda, nal'ab cuma main-main doang gitu. Nah, ya, maka kul, ya, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, abillahi, apakah dengan Allah, wa ayatihi, dan ayat-ayat Allah, wa rasulihi, dan rasul Allah, kuntum tastahziun, kalian ya ya mengolok-olok, ya tastahziun artinya mengolok-olok, ya, apakah kalian mengolok-olok atas nama Allah, ayat-ayat Allah, dan rasul Allah, ya kenapa kalian malah ya mengolok-olok ya, ya syiar-syiar Islam, ya, itu teguran dari Allah di sini. Ya, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahziun. Ya, apakah kalian itu bercandanya, bermain-mainnya dengan ya, mengolok-olok Allah, ayat-ayat Allah dan Rasul Allah? La ta'tadiru, sudah nggak perlu beralasan lagi. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian itu sudah kafir setelah kalian beriman. Ya. Jadi mereka kafir sebab apa? Perbuatan apa ucapan di sini? Nah, ya, ucapan mereka menghina Nabi dan para sahabat. Ya, mengatakan ya Nabi dan para sahabat itu orang-orang yang jelek, ya, yang buruk lisannya, suka berdusta, buncit perutnya, pemalas, penakut dan sebagainya. Nah, ya, jadi ucapan inilah yang menyebabkan mereka kafir. Ya.
Jadi jangan meremehkan masalah ucapan, cuman ngomong doang ya, atau cuman tulisan doang ya. Misalkan di sosial media kan sekarang banyak orang menulis mau-maunya ya. Nah, itu perlu diperhatikan. Kadang tulisan atau ucapan itu bisa membuat seseorang keluar dari keislaman. Fahum kafaru ba'da imanihim. Mereka itu kafir ya, setelah sebelumnya mereka beriman. Nah, ya, kalau kita lihat sababun nuzul ayat ini lebih lengkap, penyebabnya ini Umayyah bin Khalaf ya. Ada kepalanya ya, bukan Umayyah bin Khalaf ya, Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah pembesarnya orang-orang munafik. Ya, jadi ketika ya mereka sedang dalam perjalanan ya, mereka dalam perjalanan begitu, Abdullah bin Ubay bin Salul ini sama gengnya, sama orang-orang munafik. Ya, jadi ya biar nggak bosan di jalan, mereka ngobrol-ngobrol lah, ngobrol-ngobrol begitu. Nah, sepanjang jalan itu, dan yang mereka obrolin ini, mereka menggibah Nabi dan para sahabat. Yang dikatakan Nabi itu suka dusta, para sahabat suka dusta, ya, buncit perutnya, kemudian pengecut ketika perang dan sebagainya. Nah, itu yang mereka ya obrolkan di perjalanan itu. Kemudian lewatlah salah seorang sahabat, ya, dan sahabat ini mendengar apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul tadi. Ya, diceritakanlah hal itu kepada Nabi SAW. Ya, tidak lama kemudian turunlah surat At-Taubah tadi. Ya, ketika mereka tahu bahwasanya ada ayat yang turun ya, terkait dengan hal itu, mereka datang ke Nabi kemudian minta maaf. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul itu dan pengikut-pengikutnya. Nah, tapi percuma mereka minta maaf, ya, mereka sudah dicap kafir oleh Allah. Baik. Ya, fahum kafaru ba'da imanihim bisababi annahum qalu ma ra'ayna mitla qurra'ina haula'i arghaba butunan ya wa akdzaba al-sunnah wa ajibana inda liqayanuna Rasulullah SAW ashabahu. Falamma alimu, maka tatkala mereka mengetahui annallaha auha ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah telah memberikan wahyu kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam bimaqalatihim, terkait ucapan mereka itu. Ya, maqalah itu ucapan, artinya qaul. Ja'u ya'taziruna, mereka pun datang minta maaf kepada Nabi. Wa yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ya, kami cuman bercanda dan bermain-main saja. Nah, natahaddatsu haditsar rakbi, ya. Kami ngomong begitu kemarin itu ya, haditsar rakbi, itu namanya haditsar rakbi. Haditsar rakbi itu obrolan yang tidak terlalu penting untuk mengisi waktu luang. Ya, naqta'u bihi an-tariq, yang dengannya kami ya ya mempersingkat perjalanan. Ya, maksudnya mempersingkat perjalanan itu biar tidak terasa lama di jalan gitu. Ya, maka kami ngobrol ya dengan hal itu gitu. Nah, jadi itu alasan mereka ke Nabi ya. Ya Rasulullah, kemarin itu kami ngomong-ngomong begitu itu cuman biar nggak bosan di jalan aja gitu. Ya, itu obrolan-obrolan nggak penting ya Rasulullah. Ya kami nggak serius itu. Ya biar kami nggak bosan aja di jalan karena perjalanan yang jauh. Nah, karena tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? War Rasulu Shallallahu Alaihi Wasallam la yaltafitu ilaihim. Nabi tidak ya, menoleh kepada mereka. Ya, Nabi nggak ngomong apa-apa dan Nabi pun nggak menoleh kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, nah, wala yazidu an yatluwa hadhil ayata. Nabi nggak menambah apapun. Beliau hanya membaca ayat ini. Yatsluwa artinya membaca. Beliau hanya membaca ayat tadi, qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya, ini ayat yang diulang-ulang. Ya, bahkan dalam riwayat disebutkan mereka sampai berpegangan kepada tali pelana dari untanya Nabi. Ya, jadi Nabi ya, menunggang unta begitu, mereka sampai megang tali unta tersebut dan ya apa namanya digeret gitu sama untanya. Ya, mereka eh, sampai digeret oleh untanya dikarenakan ya,
saking pengennya mereka dimaafkan oleh Nabi SAW. Akan tetapi apa? Ya, sia-sia. Sudah turun ayatnya yang menetapkan bahwasanya mereka telah kafir. Padahal maka hikmah yang bisa kita ambil dari ayat dan kejadian ini ya bahwasanya annalladzi yatalaffadhu bi kalamil kufri ghairu mukrahin fa innahu yakfur, ya, orang yang berbicara dengan ucapan-ucapan kekufuran tanpa dipaksa maka dia telah kafir walau za'ama annahu yamzahu wa yal'ab, meskipun dia mengira, dia menyangka bahwasanya dia itu hanya bermain-main dan bercanda saja. Ya, karena orang yang beneran beriman dia nggak akan bercanda dengan masalah ini gitu. Ya, ya orang yang beriman tidak akan ya, bercanda ya dalam masalah ya kalimat-kalimat kekufuran ini. Orang yang beriman akan menjauhi hal-hal seperti ini. Baik, ini menunjukkan kualitas imannya. Baik. Wa fi hadza raddun ala murji'atil asri. Ya, maka di sini ada bantahan kepada orang-orang murji'ah di zaman ini. Alladzina yaquluna la yartaddu man qala kalamal kufri hatta ya'taqida biqalbihi ma qalahu lisanuhu. Ya, orang-orang murji'ah di zaman sekarang itu mengatakan apa? Ya, mereka mengatakan tidak murtad orang yang mengucapkan kalam kekufuran sampai hatinya meyakini apa yang dikatakan oleh lisannya. Jadi kalau ngomong doang hati tidak meyakininya, ya nggak kufur dia. Nah, ini berbahaya ini ya. Ya, jadi selama hati kita beriman, nggak apa-apa kita menghina Allah dan Rasulnya. Nggak kafir kita. Ya, itu kata orang Murji'ah. Ya, ini tentu adalah pemahaman yang sangat berbahaya sekali. Ya, nah, jadi ya, tidaklah ucapan itu kecuali bersumber dari hati. Ya, ucapan itu adalah gambaran isi hati. Maka kalau orang mengucapkan lafaz-lafaz kekufuran, itu ya memang karena hatinya kufur. Gitu. Nah, baik, kemarin sampai sini ya, untuk baca ya. Yang paling Ustaz sampai Ini kan, padahal yang terakhir Ustaz, atau yang pertemuan sebelumnya itu, yang sebelumnya yang putus. sebelumnya Sampai sini ya. Benar sampai sini? ya Ustaz. Oh ya. Kalau yang antum kirim terakhir sampai mana? Sampai qala ahaduhum mutma'inna bil imani qala kedua paud. Oh ini, in adu fa'ud ini sampai sini ya. Baik. Baik, kita lanjut aja ya sampai yang terakhir. Baik. Wa kadzalika alladzi yad'u ghairallahi. Begitu juga orang yang berdoa menyeru selain Allah. Wa yastaghiitsu bi ghairillah. Beristighosah kepada selain Allah. Ya, istighosah itu maksudnya minta tolong ya. Dalam perkara darurat, ya, dalam perkara darurat dia minta tolong kepada selain Allah. Fayaqulu li ahadil amwat. Ya, dia mengatakan kepada ya, salah satu dari al-amwat, orang yang sudah meninggal. Ya, ya fulan agisni, wahai Syekh fulan, wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, bantu saya. Ya fulan angkizni, wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya tolong saya. Ya, yunadi al-mauta wal maqburin. Mereka itu memanggil orang-orang yang sudah meninggal dan orang-orang sudah dikubur. Atau au yunadi asyayatin wal jinna. Dia memanggil syaitan dan jin. Wahai ya ya Nyi Kidul misalkan, wahai jin Ifrit dan sebagainya ya. Au yunadi al-ghaibin, atau bahkan dia memanggil menyeru-nyeru orang yang tidak ada di hadapannya ya, ya
gurunya, misalkan gurunya masih hidup tapi ya berada di luar kota, ya minta tolong kepada gurunya, wahai guruku yang sedang berada di Surabaya, dia di Jakarta, ya wa yastanjidu bihim, ya tolonglah saya. Nah, ini termasuk lafaz-lafaz kesyirikan, ya. Idza da'a ghairallahi, ya, kalau seseorang berdoa kepada selain Allah, wastaghatsa bighairillahi, minta tolong kepada selain Allah, minal amwati wal ghaibin, ya, dari ya, orang-orang yang sudah meninggal, wal ghaibin, atau orang tersebut belum meninggal tapi dia nggak ada di hadapan orang tersebut, fa innahu yakfuru bidzalik, maka dia menjadi kufur dengan hal itu, ya. Nah, jadi ya, bolehnya kita minta tolong kepada orang yang masih hidup itu kalau orangnya mendengar dan bisa mengabulkan. Ya, itu baru boleh ya. Ya, misalkan ya ana ya, nelpon antum meskipun antum ya, di Jember, ana di Lombok, ya, ana minta tolong ke antum, ya. Boleh seperti itu. Dan minta tolongnya harus dalam perkara-perkara yang mampu antum untuk melakukannya. Ya, ya. Tapi kalau anda minta tolongnya kepada hal-hal yang di luar kemampuan antum, kesyirikan juga itu. Misalkan anda katakan ke antum, ya akhi, ya, tolong ya apa namanya, ya karuniakanlah ya apa namanya misalkan ya rezeki kepadaku, ya. Nah, ini hal-hal yang seperti itu ya, manusia tidak bisa memberikan rezeki kepada manusia yang lainnya, hanya berbentuk pemberian saja. Adapun rezeki yang sebenarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau meminta tolong syaratnya harus ada dua tadi, ya. Orangnya masih hidup, yang kedua orangnya mampu mengabulkan. Ya. Kalau tidak mampu, misalkan, wahai fulan, ya tolong pindahkan, ya misalkan matahari, ya. Ini kekufuran. Baik. Nah, faman talaffadha bil kufri kafara. Ya, barang siapa melafazkan lafaz-lafaz kekufuran, ya ucapan-ucapan kekufuran, maka dia telah kafir. Illa an yakuna mukrohan, kecuali kalau dia itu mukroh, dipaksa. Misalkan di surat An-Nahl ayat 106, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmain. Ya, poin ayatnya di sini. Ya, poinnya di sini. Illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya itu beriman, mutmain bil iman, tenang dengan keimanan. Ya, hatinya nggak kafir. Ya, dia mengingkari apa yang dikatakan oleh lisannya. Dia hanya terpaksa melakukan itu. Ya, nah ini syahidnya ya. Nah, antum kita garis bawah di kitab ya. Walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah wa lahum adzabun alim. Tetapi orang yang syaraha bil kufri sadran, dadanya itu lapang dengan kekufuran, artinya nggak ada perasaan berat sedikit pun mengatakan kalimat kekufuran. Ya, dia ditodong misalkan dengan pistol, ya, untuk melafazkan kalimat-kalimat kekufuran. Ya, dia dengan tenang saja, dengan santai saja, tidak ada rasa berat hati untuk mengucapkan kalimat tersebut, maka apa? Alaihim ghadabun minallah. Ya, atas mereka murka dari Allah. Walahum adabun azim. Mereka mendapatkan azab yang pedih, azab yang besar. Nah, jadi tidak apa-apa melafazkan kalimat kekufuran jika dipaksa, ya, tapi dengan syarat hati menolak hal itu, ada rasa berat di hati untuk mengucapkannya. Ya. Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Ya, kenapa mereka itu lebih ya, mudah untuk melafazkan kalimat-kalimat kekufuran? Karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Wa annallaha la yahdil qaumal kafirin, dan bahwasanya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Nah, ayat yang sangat bagus kan. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Orang yang beriman, ya perhatikan di sini, ya al-mu'minun itu orang-orang beriman, ya, tidak boleh, ya,
menjadikan, yattakhidhu menjadikan al-kafirina, ya, menjadikan orang-orang kafir. Ya, jadi kalau antum beriman, nggak boleh antum menjadikan orang-orang kafir itu sebagai aulia, sebagai wali, ya, sebagai penolong min dunil mu'minin. Ya, padahal ada orang yang beriman lainnya. Ya, antum bisa minta tolong kepada orang beriman, tapi antum malah minta tolong kepada orang-orang kafir. Nah, wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Nah, barang siapa yang melakukan hal seperti itu, maka Allah tidak butuh kepadanya kecuali kalau dia bertakwa kepada Allah. Hada huwal mukrah. Ya, ini orang yang dipaksa, ya. Orang yang dipaksa. Ya, fa idza talaffadha falaffadha insanu bi kalimatil kufri. Ya, jadi kalau seseorang melafazkan kata-kata kekufuran wa ujbira, ya, wa ujbira bi an yatalaffadha biha, ya, dan dia dipaksa untuk melafazkan kalimat-kalimat kekufuran itu, au yuqtalu, ya, au yuqtala, nah, kalau tidak maka dia akan dibunuh, au yu'azzaba, atau dia akan disiksa, fala ba'sa, maka tidak mengapa, bi an yaqula ma yatakhallasu bihi minal ikrahi, ya, tidak apa-apa dia mengucapkan ucapan yang membebaskan dia, ya, dari al-ikrah, dari paksaan itu, tapi dengan syarat ma'a itmi'nani qalbihi bil iman, ya, disertai dengan ketenangan hatinya dengan keimanan, ya, gitu ya. Jadi boleh melafazkan kalimat kekufuran ketika dipaksa, tapi dengan syarat hatinya tenang dengan keimanan. Ya. Wa qad rakhasallahu, ya, maka Allah memberikan rukhsah, ya, rakhasa dari kata rukhsah artinya keringanan. Allah berikan keringanan fi an yatakallama bi kalimatil kufri, yaitu keringanan untuk boleh mengucapkan kata-kata kekufuran takhallusan minal ikrah, ya, agar semata-mata untuk berlepas diri dari paksaan tersebut, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sedangkan hatinya tenang dengan keimanan. Wa inna ma yatalaffadhu bil lisani faqat, ya, dia hanya melafazkan dengan lisan saja, ya, tidak dimasukkan ke dalam hatinya. Ammal qalbu fala ahada yastati an yatasarrafa fihi illallah, ya, adapun hati tidak ada orang yang mampu untuk, ya, merubahnya, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dipaksa ngomong bisa kita dipaksa ngomong, tapi dipaksa untuk meyakini dengan hati nggak bisa. Kita bisa saja mengatakan dengan lisan kalimat-kalimat kekufuran, tapi hati nggak bisa dirubah, gitu. Nah, kita bisa memaksa orang untuk mengucapkan kalimat, tapi untuk meyakini dalam hati tidak bisa. Nah, baik. Ya. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Nah, nazalat hadhil ayatu fi Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ayat ini turun, ya, kalau dikatakan nazalat fi, itu maksudnya sebabun nuzulnya, ya. Ya, sebab turunnya ayat ini, ya, adalah, ya, karena seorang sahabat namanya Ammar bin Yasir. Kanal musyrikuna yu'adzibunahu wa yukrihunahu ala an yasubbar rasula. Nah, jadi Ammar bin Yasir ini termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam. Ya, sabiqunal awwalun di Mekah dulu. Dan dia tidak punya backingan yang kuat, bukan dari keluarga yang terpandang. Ya. Nah, kanal musyrikuna yu'adzibunahu. Orang-orang musyrikin itu menyiksa beliau. Wa yukrihunahu, dan mereka memaksa Ammar untuk yasubbar Rasul, untuk mencela Rasul. Ya. Ya, fatalaffadha bikalamin fihi masabbatan lirrasuli. Ya, maka awalnya beliau menolak. Ya, nggak mau beliau, ya, apa namanya, untuk mencela Rasul. Tapi karena kerasnya siksaan makin hari makin, ya, menyakitkan, akhirnya, ya, tanpa disadari, ya, saking lelah fisiknya beliau, tanpa disadari beliau melafazkan kalimat-kalimat yang menghina Nabi. Ya, yuridu takhallusa minal kufar, ya, semata-mata agar beliau terbebas dari, ya, siksaan orang-orang kafir itu.
Walam yakun fi qalbihi bughdun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam hati beliau tidak ada bughdun, ya, ya, tidak ada bughdun, tidak ada kebencian, ya, tidak ada kebencian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wala karahiyata lidinil Islam. Ya, tidak juga ada kebencian terhadap agama Islam. Bal huwa mutmainnun bil iman. Ya, bahkan hati beliau tenang dengan keimanan. Falamma qala maqalatahu ja'ana diman ila Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau mengucapkan kalimat kekufuran tersebut, ya, kalimat mencela Nabi tersebut, ya, ya, besoknya, ya, langsung Ammar bin Yasir mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam nadiman. Ya, nadiman artinya, ya, nadiman artinya menyesal. Ya. Jadi dia datang kepada Nabi SAW menyesal. Baik, sebentar. Ya. Jadi, ya, falamma qala maqalatahu, setelah dia mengucapkan ucapannya tersebut, dia datang kepada Nabi sambil menyesal. Wa dzakara lahu ma waqa'a. Ya, kemudian Ammar pun menceritakan apa yang telah terjadi. Maka Nabi nggak marah sama Ammar. Nabi malah mengatakan kaifa tajidu qalbaka. Ya, ya, bagaimana hatimu ketika engkau mengucapkan itu? Ya, tajidu di sini nggak perlu diterjemahkan, ya. Kaifa qalbuka gitu ya. Gimana hatimu tak ya kemarin pas kamu mencela ya aku itu, ya. Maka kata Ammar, ajiduhu mutmainnan bil iman. Ya. Aku mendapati hatiku tenang dengan keimanan. Ya, artinya aku hanya mengucapkan di lisan saja ya Rasulullah. Ya, hatiku mah tetap, ya. Aku mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas, tapi sebenarnya, ya, hatiku tidak meyakininya, gitu. Ya, maka apa kata Nabi? In adu fa'ud. Ya, kalimat yang menenangkan sekali bagi Ammar. Ya, lega Ammar sekarang di sini. Ya, Nabi katakan apa? In adu. Kalau orang-orang kafir itu balik lagi, ya, adu artinya kembali lagi. Kembali apa? Kembali menyiksamu. Fa'ud. Maka ulangilah ucapan itu. Diizinkan sama Nabi untuk mengulangi ucapan itu lagi kalau dia disiksa lagi. Ya, padahal tadi Ammar bin Yasir sudah, ya, sedih sekali karena mengira dirinya sudah kafir. Ya, dia mengira dirinya sudah kafir gitu. Nah, itu yang jadi ada dua tokoh yang di sini yang bisa kita, ya, jadikan, ya, pelajaran, ya. Ammar bin Yasir sama, ya, Bilal. Kalau Bilal mau dipaksa gimana pun nggak mau ngomong dia. Ya, ya kalau Ammar, ya, ya, beliau ngomong. Nah, hikmahnya apa? Ya, hikmahnya agar para sahabat yang lain tahu bahwasanya tidak apa-apa melafazkan kata-kata kekufuran dengan syarat hati tenang dengan keimanan. Nah, itu ibroh yang kita ambil dari kisahnya Ammar bin Yasir. Adapun dari kisahnya Bilal kita ambil ibroh, ya, keteguran, ya, ketegaran beliau, keteguhan beliau dalam, ya, ya, membela agama Allah, menjaga agama Allah. Bukan berarti, ya, Ammar, ya, imannya lebih lemah daripada Bilal, tidak. Nah, masing-masing, ya, kita bisa mengambil pelajaran dari situ. Kalau seandainya Ammar bin Yasir tidak melafazkan kalimat kekufuran, ya, tersebut, mencela Nabi tersebut, ya, maka tentu, ya, tidak ada, ya, pelajaran yang, ya, tersampaikan gitu. Ya, jadinya kita nggak tahu hukum yang benar dari melapaskan kalimat kekufuran itu. Nah, baik. Hmm. Ya, jadi in adu fa'ud kata Nabi. Ya, besok kalau didatang lagi orang kafir itu, ya, ulangi lagi ucapan itu. Nah, ini selesai dari sampai sini kita membahas tentang, ya, al-kufur bil qaul, ya, kekufuran dengan ucapan. Ya, insyaallah taala di halaman selanjutnya nanti kita akan masuk al-kufru bil i'tiqad. Ya, kufur dengan keyakinan. Ya, kufur dengan keyakinan. Ya, maksudnya keyakinan-keyakinan apa saja yang bisa membuat seseorang itu, ya, keluar dari keislamannya. Nah, itu insyaallah taala
akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, ya Riyad, ada yang mau ditanyakan sampai sini, Bapak dong? Atau ada yang terlewat tadi penjelasannya? Kemudian belum terjemahkan ini Ustaz. Hmm. Siwaun kana jadan au hazilan au mazihan. Nah, ya, sawa itu artinya sama, ya, sama aja, gitu ya. Ya, sawaan jadan, ya, jadan itu artinya bersungguh-sungguh, serius bahasa kita. Ya, ya serius. Ya, ya, hazilan itu artinya main-main. Ya, mazihan itu artinya bercanda. Ya, ya, artinya bercanda. Jadi misalkan ya antum bilang ke teman antum, akhi besok kita pergi ke puncak. Ya, maka ditanya, ya, hal anta jad, ya, hal anta jad, ya, jad, ya, serius gitu. Ya, apakah kamu serius? Itu arti kata jad. Ini baca Ustaz, sawaun atau siwaun? Ya, sawaan. Sawaun. Pakai fathah ya, sawaan. Jadi kita tanya bang bahasa memakai Bisa dua-duanya dia. Ya, sawaun, sawaan itu dua cara baca. Di mana-mana dia nanti bisa dibaca dua itu ya. Selain itu enggak. Ya, sawain enggak. Baik. Ada lagi? ini bisa nggak di akhir-akhir sesi Hmm. disebutkan beberapa i'rabnya, Hmm. misalnya untuk tanya karena baik nyaman paling mana. Hmm. Hmm. Baik. Bisa saja sebenarnya ya. Ya, cuman apa namanya? Kita mengejar syarah dulu ya. Kalau antum mau seperti itu, ya boleh kita coba di pertemuan selanjutnya. Ya, tapi berarti itu bacanya dikit-dikit, ya, bacanya dikit-dikit gitu. Nah, ya, maksud anda baca dikit itu ya antum bagi-bagi gitu. Misalkan kemarin mungkin antum baca 2 halaman itu sekali rekam. Nah, sekarang antum baca ya 1 halaman 1 kali rekam gitu. Biar nanti pas kita ada pertemuan seperti ini, kita nanti apa namanya? Bisa bagi dua waktunya nanti ya untuk syarah. Bagian pertama, kemudian sisanya nanti untuk i'rabnya gitu. Jadi tetap antum rekam seperti biasa ya. Ya misalkan dalam sehari antum mengirim 2 rekaman nggak apa-apa ya. Ya, Oh, siap. boleh. Ya. Yang penting nanti video syarahnya ya sesuai dengan jumlah bacaan antum. Nah, gitu maksudnya. Baik. Ya, itu bagus. Nah, idenya bagus, Masya Allah. Baik. Ya. Anak nggak begitu kemarin-kemarin ya karena ya, ngelihat waktu gitu ya. Kalau seperti itu nanti panjang jadinya. Nggak, Ya. nggak, nggak habis nanti sudah. Misalkan misalnya dirasa waktunya masih cukup, sisakan 5 menit. Gitu. Hmm. Boleh, boleh. Nanti kita ini ya coba luangkan. Sesuai. Nah, baik. Insya Allah di pertemuan selanjutnya ya. Nah, Baik. Ada lagi yang tanyakan? Silakan. cukup. Baik. Nah,
Baik, kita cukupkan sampai di sini ya. Wallahu taala a'la wa alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Jazakallah khairan akhirat ya, barakallahu fik ya, semoga tetap semangat belajarnya ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ya kepada kita himmah yang kuat, ya semangat yang kuat, ya Allah anugerahkan kepada kita keistiqomahan dan kesabaran dalam jalan-jalan kebaikan. Naktafi bihada wa nakhtatim biduai kafaratil majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,